وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dan sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya, atas segala anugerah dan berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmat dunia, sehingga kita pergunakan ia untuk mendapatkan nikmat-nikmat akhirat, mendapatkan keimanan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dan melaksanakan amal-amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat ke 38 sampai 39. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Wa'ad wa Thamud, dan Ad, kaum Ad dan Thamud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim, dan sungguh kalian telah mengetahui tempat mereka, tempat tinggal mereka. Ad dan Thamud adalah dua kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya ini dari kabilah Arab. Kedua-duanya ini dari kabilah Arab. Thamud, Ad, ini tempatnya berada di Hadramaut, di Ahqaf, di antara Hadramaut dan Oman sekarang. Ada tempat bernama Obar. Di situ ditemukan bekas-bekas peradaban mereka. Dulu mereka ini adalah orang-orang yang membangun bangunan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithlahu fil bilad. Bahwa mereka adalah orang-orang yang membangun kota Iram yang menjulang tinggi. Dan memang kaum Ad ini adalah orang yang tinggi-tinggi. Hampir sama dengan tingginya atau besarnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, 30-60 hasta. Kurang lebih 20-an meter mereka. Sampai 30 meter tingginya. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Wa amma 'adun fastakbaru fil ard wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong di atas permukaan bumi ini karena mereka orangnya besar-besar. Maka mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya itu dihancurkan dengan azab, yaitu angin yang sangat dingin.
rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Dia kemudian eh, diutus kepada mereka angin yang sangat dingin yang mendera mereka sama ayyam 7 malam 6 hari. Sehingga tidak ada tersisa daripada peradaban, semua hancur. Ma tadharu min syai'in illa ja'alathu karramim. Angin ini saking dinginnya, semua yang disentuh, semua yang terkena angin ini maka itu menjadi debu. Bahkan mereka pun terangkat semua ke langit sehingga kemudian mereka terputus semua kepalanya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang sudah terpapas pucuknya, sudah terpotong tempat buahnya. Itulah azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Ad, kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat perkasa besar, tetapi mereka tidak bisa kemudian menghindari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Samud adalah kaum yang memahat gunung batu menjadi rumah. Wa tanhituna minal jibali buyutan aminin, di ayat lain buyutan farih. Kalian bisa memahat batu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memahat batu itu, gunung batu menjadi rumah, tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang indah, bukan cuma aman tapi indah. Dan sekarang masih ada sisa-sisa peradaban mereka di Madain Saleh atau di lembah Petra Yordania, itu masih ada terlihat itu bagaimana mereka memahat batu, itu sangat indah, sangat memanjakan mata, masih ada. Dan sekarang Saudi sudah membuka ke situ untuk kita bisa melihat. Namun berkunjung di tempat seperti itu ada adab-adabnya. Tidak boleh kita tertawa-tertawa di situ. Kita harus masuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, boleh kalian masuk ketika mereka dalam perang Tabuk, mereka melewati Madain Saleh ini. Rasulullah mengatakan, kalian boleh masuk, tapi masuk dalam keadaan takut dan bersedih dan was-was, jangan sampai mendapatkan azab sebagaimana azab yang mereka dapatkan. Dan tidak boleh kita mempergunakan sisa-sisa daripada perkakas mereka, perabot mereka. Wallahu ta'ala apakah sekarang masih ada? Yang jelas di zaman Nabi, Rasulullah SAW melarang sahabat memakai sisa-sisa perabot mereka. Bayangkan ribuan tahun masih Allah Subhanahu wa taala kekalkan tempat mereka untuk menjadi saksi dan kemudian ayat bagi orang-orang yang berakal di belakang mereka untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah menderah mereka, apa yang telah menimpa mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di mana tempat mereka. Artinya ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka tahu tempat daripada tempatnya Ad dan Samud, dan mereka tahu akibat daripada pelanggaran yang mereka lakukan dari melakukan kesyirikan dan melakukan dosa-dosa yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak di dalam ayat kita lihat disebut kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin awalam yasiru fil ard. Kenapa katakan kepada mereka, berjalan di atas muka bumi ini, lihatlah akibat orang-orang yang melakukan dosa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kenapa mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi ini untuk melihat bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana mereka membangkang dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang sudah enak, bisa kita kemudian melihat hal tersebut langsung dari handphone kita, melihat
bagaimana kehancuran yang diderita oleh kaum 'Ad dan Tsamud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Kalian sudah tahu di mana tempat mereka dan bagaimana kabar berita mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam Al-Qur'an ini sepertiga di antaranya adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ada kisah-kisah orang mukmin, ada kisah-kisah orang kufur yang kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amalan-amalan mereka. Syaitan telah membuat amalan-amalan mereka itu sesuatu yang sesuai dengan syahwat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah bahayanya tazinu syaitan. Dan bisa jadi mereka itu bahkan berinfak, ya, keluar dana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengeluarkan infak. Mereka juga berinfak, tetapi di jalan syaitan. Maka disinilah bahayanya syaitan. Dia bisa merubah satu keburukan itu seolah-olah dianggap pelakunya adalah kebaikan. Hal unabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah mengatakan, apakah engkau Muhammad aku beritahukan terhadap orang-orang yang paling merugi. Siapa itu? Orang-orang yang merugi adalah mereka yang melakukan kesesatan, melakukan dosa, tetapi mereka menyangka dirinya itu melakukan kebaikan, sehingga mereka mengeluarkan uang di situ, berkorban untuk melakukan hal tersebut, padahal itu adalah tipu daya syaitan, adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang tipuan syaitan terhadap mereka. Bahkan wa yahsabuna annahum muhtadun, kadang-kadang mereka menganggap itu adalah hidayah, itu adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan pengajaran seperti itu. Yang mereka ikuti adalah syaitan, sehingga fasaddahum 'anis sabil, karena tipu daya syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan karena mereka kurang melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikuasai oleh syaitan. Istahwada 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Mereka itu melupakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka dikuasai oleh syaitan. Itu pentingnya zikir, dan salat ini adalah zikir yang terbaik, zikir yang paling wala dzikrullahi akbar, karena disitulah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya Allah menginginkan salat itu 50 kali sehari semalam, tetapi kemudian diturunkan karena ditakutkan oleh Musa alaihissalam bahwa kaummu ya Muhammad itu tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Minta keringanan. Maka diminta sampailah 5 waktu saja sehari dan semalam. Itu pun cuma sebagian persen umat Muhammad yang mengaku yang KTP-nya Islam melakukan hal tersebut. Padahal itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dikuasai oleh syaitan, tidak dihiasi perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan itu seolah-olah baik oleh syaitan. Itulah pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu mustabsirin, karena kalau cuma mengandalkan akal, mengandalkan kepintaran, mengandalkan sekolah, gelar, itu tidak akan mampu untuk kita membuat jarak dengan syaitan atau membuat penghalang dengan syaitan, tidak bisa. Yang sini wakian mustabsirin, padahal mereka itu berakal, ada mustabsirin, melihat, mengetahui, mencerna banyak sekali tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat, tetapi bisanya mereka itu dikecoh atau ditipu oleh syaitan, sehingga mereka terlempar, tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat banyak profesor-profesor yang kemudian mereka yang menyembah berhala, menyembah batu. Bahkan banyak profesor-profesor yang muslim masih kemudian datang ke tukang
peramal, datang ke dukun. Kalau ada yang dia punya ini, tidak akan ada manfaatnya gelar itu, tidak akan ada manfaatnya ilmu itu kalau dia tidak dihiasi, kalau tidak ada iman di dalamnya. Dia akan membuat orangnya itu bodoh, membuat orangnya itu tidak seperti tidak mempergunakan akalnya. Dan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bukan orang bodoh secara akal. Mereka adalah orang pintar. Mereka memahat batu. Mereka kemudian bisa membangun bangunan tinggi yang belum pernah dibangun sebelumnya. Tetapi dalam masalah tipuan syaitan, dosa-dosa besar yang mereka lakukan, melakukan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka terjatuh di situ. Padahal mereka kemudian mempunyai akal dan mempunyai keahlian, tetapi tidak bermanfaat hal tersebut karena mereka tidak memiliki keimanan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga apa yang mereka wariskan dari orang tua mereka itulah yang mereka yakini. Mereka mau malas berpikir dan kemudian mencari kebenaran akan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pencipta ini satu. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, begitu pula Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi dengan hartanya, dengan rumahnya dan segala perhiasannya. Wa Fir'aun wa Haman, dan Fir'aun dan Haman perdana menterinya. Fir'aun ini adalah raja Mesir. Haman ini adalah perdana menterinya Fir'aun, tangan kanannya, insinyurnya, yang membangun bangunan-bangunan yang besar itu, piramid dan lain-lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di Laut Merah dalam suatu subuh. Di waktu subuh, waktu pagi, mereka ditenggelamkan dengan 2 juta pasukannya. Karena mereka fastakbaru fil ard wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Mereka sombong di atas permukaan bumi ini dan menyangka mereka tidak akan kembali, tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan semua ini. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai harta yang sangat banyak, agar menjadi pelajaran kepada kita saja, mereka saja yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai harta yang sangat banyak itu, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, apalagi kita yang hartanya yang tidak sebanyak mereka dan kekuasaan tidak mempunyai kekuasaan seperti mereka. Ya, hampir mungkin sekarang negara yang mempunyai 2 juta pasukan, mungkin Cina saja mungkin mempunyai 2 juta pasukan. Indonesia saja tidak sampai 1 juta pasukannya yang aktif. Fir'aun 2 juta pasukan yang dia miliki. Bayangkan bagaimana kekuatan daripada kerajaan Fir'aun pada waktu itu, tapi itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Walau qad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Tetapi sungguh Musa telah datang kepada mereka dengan ayat yang jelas. Bukti 9 ayat, 9 ayat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Fir'aun dan kaumnya melalui Musa alaihissalam, tapi mereka kemudian fastakbaru fil ard, selalu sombong. Setiap datang satu ayat, paceklik, apakah itu taufan banjir, kemudian kutu busuk, darah dan belalang, mereka kalau diuji itu datang ke Musa minta diangkat dan menjanjikan bahwa kalau kamu angkat nanti kami beriman dan kami berikan engkau Bani Israel, biarkan engkau pergi. Begitu diangkat, mereka kemudian kufur lagi, tidak. Begitu terus sampai Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka di Laut Merah. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin, dan tidak ada satupun dari mereka yang lolos daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Fir'aun mau keluar, itu dia wajibkan semua ikut, cuma untuk mengejar Bani Israel yang berjumlah 500 atau 600 ribu orang, dan itu rakyat biasa. Dia kerahkan semua pasukannya 2 juta itu. Inna haula ila syirzimatun qalilun wa innahum indana laghaizun wa inna la jami'un hadirun. Fir'aun mengumumkan bahwa mereka itu adalah kelompok yang kecil dan mereka telah membuat kita marah.
dan semuanya harus andil dalam pengejaran. Jadi semuanya keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala azabnya tidak akan bisa ada satu orang pun yang bisa terluput daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seseorang dari kaum 'Ad ketika azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad, dia berada di Ka'bah. Maka azab itu mengenai kaum 'Ad, namun yang di Ka'bah ini belum diazab. Begitu keluar dari Ka'bah, dia baru kena sambaran petir dan kemudian meninggal mendapatkan azab juga sebagaimana azab yang diterima oleh kaumnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan azab, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak dan tidak ada yang bisa menghentikan azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia sendiri. Dialah yang menghentikan azab kepada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam yang beriman dalam satu malam dan kemudian diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui umat-umat terdahulu yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yang mengambil kekayaan dunia ini lebih banyak daripada kita, agar kita kemudian mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun kekuasaannya, maka tidak ada yang bisa luput daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.